kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan diperlengkapi melalui firman Tuhan yang diberikan bagi kita. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus menjaga melindungi kami di masa-masa pandemi ini. Walaupun kami masih ada di rumah, tetapi Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Allah, kami akan belajar memahami firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang melengkapi kami dengan kebenaran firman untuk dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan bersama mendengarkan Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Amsal 1 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu." Tema kita hari ini adalah mendengarkan didikan orang tua. Nah, mungkin kita masih mengetahui cerita rakyat tentang Malin Kundang. Ya, ini cerita yang sangat terkenal sekali. Ini cerita tentang seorang anak yang pergi merantau, lalu dia bekerja keras, dia berhasil jadi kaya raya, lalu pulang kampung. Ya, pulang kampung tapi menolak ibunya yang deso banget. Jadi dia ngelihat ibunya nih, waduh kok nggak matching, saya ini orang kaya, ini ibunya miskin sekali, penampilannya nggak bagus, dandanannya desa banget, ini memalukan. Dan dia malu sama istrinya yang cantik yang dia dapatkan di perantauan. Nah, dalam kesedihan ibunya karena ditolak ini, singkat cerita, Malin Kundang ini dikutuk oleh ibunya menjadi sebuah batu. Nah, apa yang salah dengan Malin Kundang? Karena dia melupakan ajaran ibunya. Akibatnya ya begitu. Dia malah kurang ajar dan gak tahu diri terhadap ibunya. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan yang mengatakan supaya kita mengingat didikan orang tua. Mengapa kita harus memperhatikan didikan orang tua? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan kita. Didikan orang tua itu merupakan sebuah kehormatan yang diberikan kepada kita, kata firman Tuhan. Karena apa? Dia seperti bunga yang dikalungkan, karangan bunga yang diberikan kepada kita di kepala. Jadi kalau kita pakai karangan bunga, itu akan mempercantik diri kita. Ya, benar ya. Para wanita biasanya menggunakan hiasan-hiasan di kepala, atau kalau ada tamu kehormatan diberi kalungan bunga, itu kan sebagai wujud penghormatan. Nah, oleh karena itu penulis Amsal ini mau mengatakan bahwa didikan orang tua itu merupakan sebuah sarana yang akan memperlengkapi diri kita sehingga kita bisa menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita sebagai pribadi yang baik. Misalnya cara bicara. Saya pernah ketemu dengan orang tua yang bawa anaknya masih kecil, mungkin masih SD kelas 2 gitu ya. Ketika diingatkan, nah ayo duduk sini, sebelah sini, anak ini dengan suara, mungkin dia lagi marah, lagi jengkel gitu. Apa gue? Karmu gitu ya. Seorang anak kepada orang tuanya itu ngomongnya itu tidak sopan menurut versi saya, karena ini anak masih kecil lalu bentak-bentak orang tuanya, marah kepada orang tuanya di muka umum dan bahasanya kasar. Nah, tetapi orang tuanya juga mendiamkan gitu ya, mungkin karena di muka umum lalu didiamkan. Saya yang mendengar itu jengkel sekali.
Eh, Cerita lain ada lagi seorang pemuda yang melaporkan ibunya ini sudah berumur sekitar 70 tahun, dilaporkan ke polisi untuk dipenjara. Kenapa? Karena ketika ayahnya meninggal punya sepeda motor, dia mau minta, nggak dikasih. Ibunya berpikir mau menjual motor ini untuk biaya hidup, ya, untuk makan dan sebagainya. Wah, anak ini marah, lalu ibunya sendiri dilaporkan ke polisi untuk dipenjara. Akibatnya apa? Semua orang yang tahu peristiwa ini di kantor polisi malah marah-marahin si pemuda ini, diomelin begitu, karena kamu nggak tahu diri, ibumu sendiri kesusahan, kamu malah marah-marahin, malah laporin ibunya ke penjara. Nah, kenapa seorang anak bisa bersikap seperti ini? Sebab dia tidak menyimpan pendidikan orang tuanya itu dengan baik, sehingga nggak ada penghormatan kepada orang tua. Dia juga tidak bisa dihormati oleh orang lain. Hal yang kedua, mengapa penting pendidikan orang tua? Karena didikan orang tua akan mempersiapkan masa depan kita. Dalam kitab Ulangan, pendidikan orang tua itu harus dilakukan berulang-ulang, diajarkan berulang-ulang supaya nyantol, supaya nyangkut, dan itu bisa diajarkan di mana saja. Dan ajaran orang tua ini bisa menjadi bekal bagi masa depannya. Seorang anak kan dia nggak tahu apa-apa, ketika lahir dia belum tahu apa-apa, maka diajari, dididik. Ini menjadi bekal. Misalnya begini, belajar masak, ini kan baik ya. Belajar berdagang, belajar mengatur uang, belajar mengurus rumah, bersih-bersih rumah, dia tahu mana yang baik begitu. Banyak hal bisa dipelajari. Anak zaman sekarang, anak-anak milenial suka mengatakan, gampang itu, kan ada Google, jadi bisa nanya Google harus ngapain. Oke, betul. Tetapi bedanya di mana? Google itu mengajari tidak dengan hati, ya, cuma tulisan tok. Kalau kita lakukan dengan salah, ya Google nggak negor. Kalau kita ternyata keliru, ya dia diem aja karena kita hanya baca. Ya, tetapi orang tua memperhatikan, melihat, dan kemudian mengoreksi apa yang kita lakukan. Jadi ini akan mempersiapkan seorang anak menuju masa depannya menjadi lebih baik. Ketiga, pendidikan itu membentuk kepribadian kita loh. Ya, mungkin kita suka mendengar kalau ada sesuatu persoalan misalnya di suatu tempat, ini anak ini melakukan sesuatu yang mengagumkan. Wih, keren banget. Ini anak siapa nih? Gitu ya. Kenapa sih ditanya ini anak siapa? Karena apa yang kita lakukan itu akan terkoneksi dengan orang tua kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, orang juga bisa bertanya, ini anak siapa sih? Kok bengal sekali? Kok jahat sekali? Apa orang tuanya tidak mendidik? Apa orang tuanya tidak mengajarkan yang baik? Nah, atau orang tua yang kemudian marah kepada anaknya, ya, ketika anaknya badung sekali, orang tua suka marah. Ini yang ngajarin siapa? Papa ngajarin apa? Jadi orang tua tuh selalu mencoba mempengaruhi anaknya dalam didikan supaya sesuai dengan harapan orang tua menjadi lebih baik. Jadi apa yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita, jangan lupa bahwa orang lain akan melihat gambaran orang tua itu dalam diri kita, gambaran keluarga kita dalam diri kita. Artinya kita akan terbentuk di mana kita tumbuh dan berkembang. Ya, sedemikian pendidikan mempengaruhi hidup kita, maka Tuhan memerintahkan supaya kita perhatikan tuh didikan orang tua, perhatikan tuh supaya kita bisa menjadi baik. Kan kita nggak bisa milih orang tua ya, ketika kita lahir ya lahir aja begitu. Masa mana ada bayi kepalanya keluar lalu lihat, wah kok ini keluarga begini, saya masuk lagi mau ganti keluarga, nggak bisa. Kita keluar ya di situ. Kita nggak bisa milih keluarga kita, tetapi ya, Tuhan tahu yang terbaik, dan disinilah kita ditempatkan, di keluarga kita inilah kita ditempatkan. Kita mungkin melihat kok dia lebih enak ya, keluarganya enak banget, keluarganya begini dan begitu. Yang membuat keluarga itu menjadi enak dan nyaman bukanlah orang lain, tetapi mereka sendiri. Karena itu bagaimana kita berperan dalam keluarga kita, dalam pendidikan keluarga kita, itu juga memberikan peran bagaimana kita akan hidup di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menerima didikan dengan baik? Ya, tadi itu kenapa sih kita harus dididik dengan orang tua? Kenapa harus memperhatikan didikan orang tua? Yaitu alasannya. Sekarang
caranya supaya kita bisa menerima didikan itu dengan baik yang mempengaruhi masa depan kita. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah kesediaan untuk diajar, kesediaan untuk dididik dulu. Ya, kesediaan ini penting. Kalau kita nggak mau, kalau kita nggak bersedia, gimana bisa? Ya nggak mungkin. Kalaupun bisa, ya kemungkinan akan terpaksa banget nih melakukannya dan tidak menjadi baik kalau terpaksa. Kesediaan kita untuk dididik itu, kesediaan ini muncul karena kita melihat sesuatu yang berguna. Ya, contohnya begini, cabut gigi. Siapa di antara kita yang hobi cabut gigi? Kan mestinya nggak ada ya, hobi kok cabut gigi. Enggak, cabut gigi itu ini bukan cuma nggak enak, tapi sakit banget gitu. Sebisanya nggak usah lah cabut gigi ya. Tapi kalau sudah gigi sudah berlubang, lalu ada radang, ngilu, cenut-cenut begitu, bikin pusing sekali, apa nggak dicabut? Ya, kan mau nggak mau begitu. Kemudian kalau kita bersedia dicabut, kenapa? Karena kita merasa bahwa walaupun nggak enak dicabut itu sakit, namun ini kondisinya akan menjadi lebih baik buat kita. Nah, pendidikan orang tua tidak akan dilakukan dengan terpaksa. Kita nggak akan terpaksa dididik orang tua kalau kita paham bahwa ini akan menjadi baik buat kita. Karena kita belum punya pengalaman apa-apa, gampang dibodohi, lalu orang tua membekali kita, mendidik kita dengan baik. Itu yang pertama, bersedia dulu dong. Yang kedua, dilakukan dengan hormat. Ya. Artinya ketika kita dididik, kita melakukannya dengan hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada orang dewasa. Sebab orang tua adalah perwakilan Allah di dunia ini untuk mengajar dan mendidik kita. Ya Allah kan nggak ngomong dari langit begitu ya, Edward kamu harus begini, kan nggak begitu. Lalu kalau saya salah disentil tuing gitu ya, bayangin disentil sama Tuhan tuh kayak apa? Orang tua menjadi perwakilan yang mendidik kita. Kalau kita tidak hormat kepada orang tua, kita akan dengan mudah mengabaikan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Nah, penghormatan ini penting sebab ini juga diatur dalam Alkitab. Ya, Alkitab mengatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu sama seperti kepada Allah. Ya, nah bagaimana kita memperlakukan orang tua kita selama ini? Apa dihormati apa enggak? Dihargai apa enggak? Bagaimana kita memandang dan menghargai mereka dengan kasih? Ya, yang ketiga, kalau mau dididik, kita harus dengan kerendahan hati. Siapapun yang mau dididik itu memerlukan kerendahan hati. Seseorang yang tinggi hati, yang sombong gitu ya, nggak akan belajar apapun sebab dia akan merasa tahu segala sesuatu. Dan akibatnya dia nggak butuh apa-apa, nggak butuh diajar, nggak butuh dididik. Kalau orang seperti ini nih, orang sombong seperti ini, biasanya gampang banget dibodohi. Karena dia sok tahu, dia sebenarnya nggak tahu, tapi sok tahu. Dan akhirnya gampang dibodohi, ditipu orang. Tetapi Tuhan itu benci sekali dengan kesombongan. Di Alkitab dikatakan ada 6 bahkan 7 hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan. Yang pertama disebut apa? Mata sombong. Kesombongan itu nggak dapat tempat di hadapan Allah. Jadi ini menjadi peringatan buat kita. Kalau kita mau dididik dengan baik, kita mau belajar dengan baik, kita harus merendahkan diri kita bahwa kita mau belajar. Saya nggak bisa apa-apa. Iya, saya mau belajar. Yang keempat adalah memberikan waktu. Nah ini juga suka dilupakan. Bagaimana bisa belajar kalau nggak punya waktu? Kalau tidak memberikan waktu dengan baik, bagaimana belajar? Ya kalau sudah bersedia jangan cuma niat gitu ya, tapi juga diperjuangkan. Memberikan waktu itu juga berarti memberikan prioritas untuk bisa belajar dengan baik. Kalau cuma senang-senang saja ya semua juga mau senang-senang begitu ya. Tetapi kalau cuma senang-senang kan kita nggak belajar apa-apa. Ya, hanya tidur tok, main tok, ngeluyur, nongkrong. Lalu apa yang akan kita persiapkan untuk masa depan kita? Belajar itu memberi waktu dan bekerja keras, berjuang. Karena kita mempersiapkan masa depan kita di hadapan Allah. Maka mulai kita memberikan waktu dan kesediaan untuk diajar. Yang kelima, itu dilaksanakan. Ya, ini juga sangat penting. Kata orang, kalau punya niat itu baik. Iya betul, niat baik itu bagus. Tapi kalau cuma niat tidak dilaksanakan, ya buat apa? Ya, nggak berguna.
Maka jangan cuma niat, tetapi juga dilaksanakan. Dan laksanakanlah dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin pendidikannya susah dan tidak menyenangkan, tetapi percayalah, itu semua akan memberikan modal buat kita menjalani masa depan kita masing-masing. Hormati orang tuamu dan terimalah didikannya. Terimalah pengajarannya dengan kerendahan hati. Laksanakan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita, memberkati kita dengan masa depan yang baik. Dalam kehidupan ini, hidup kita bukan hanya senang, tetapi juga ada kesusahan. Siapa yang paling berjuang ketika kita mengalami kesusahan? Pasti orang tua kita akan lebih dahulu mendampingi kita. Hargai mereka, hormati mereka, cintai mereka, supaya kita bisa mempersiapkan masa depan kita dengan baik dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.